Di ballroom megah rumah mewah keluarganya di kawasan Pondok Indah Jakarta, Andi berdiri tegak di depan ratusan tamu undangan dan awak media yang siap siaran langsung. Dengan suara tegas tapi penuh getar emosi, ia mengumumkan, "Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, hari ini saya harus jujur. Saya mencintai Rian, seorang pria biasa yang telah menjadi segalanya bagi saya, dan saya tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan yang kalian anggap pilihan yang benar." Keheningan mencekam langsung menyelimuti ruangan yang tadinya penuh tawa dan musik orkestra, diikuti ledakan bisikan kaget dan tatapan tidak percaya dari para tamu elite. Ayahnya, Pak Surya, konglomerat properti terbesar di ibu kota, bangkit dari kursi dengan wajah memerah karena amarah yang hampir meledak, sementara ibunya menutup mulut dengan tangan gemetar, air mata mulai mengalir tanpa suara. Pengumuman itu seperti petir di siang bolong, menghancurkan semua rencana perjodohan yang telah disusun bertahun-tahun untuk anak tunggal mereka. Andi merasakan jantungnya berdegup kencang, tangannya dingin, tapi dalam hati ia tahu ini adalah langkah pertama menuju kebebasan yang selama ini ia impikan sejak remaja. Rian yang berdiri di sudut ruangan dengan setelan sederhana, hanya bisa menatapnya dengan mata penuh kekhawatiran dan cinta yang tak terucap. Malam itu, berita langsung menyebar ke seluruh media sosial. Headline bertebaran, pewaris Surya Group mengaku gay di pesta keluarga, pilihan salah yang akan hancurkan kerajaan bisnis. Andi pulang ke kamarnya sendirian, duduk di tepi tempat tidur sambil memegang oto lama dirinya dan Rian di pantai Ancol dulu, ketika mereka masih menyembunyikan perasaan. Ia ingat bagaimana dulu ia berusaha keras menjadi pria sempurna yang diharapkan keluarga, kuliah di luar negeri, mengambil alih perusahaan, bahkan hampir menikah dengan putri rekan bisnis ayahnya. Semua itu kini runtuh hanya dalam satu kalimat. Pagi harinya, telepon tak henti berdering. Rekan bisnis membatalkan kontrak. Teman-teman masa kecil mengirim pesan penuh kecewaan, dan ayahnya memanggilnya ke ruang kerja dengan suara dingin yang belum pernah ia dengar. "Kamu telah mempermalukan nama keluarga ini, Andi. Mulai hari ini, kamu bukan lagi pewaris saya," kata Pak Surya tanpa menatap matanya. Andi merasa dunia berputar, tapi di balik rasa sakit itu ada kelegaan aneh, seperti beban puluhan tahun akhirnya terlepas. Ia keluar dari rumah mewah itu dengan hanya satu koper dan hati yang penuh tekad. Di apartemen kecil Rian di kawasan Kemang, mereka duduk berdua di sofa usang, tangan saling genggam tanpa kata. "Kamu yakin, Andi? Ini akan berat," bisik Rian. Andi mengangguk, "Lebih berat lagi kalau aku terus berpura-pura." Hari-hari berikutnya penuh badai. Koran-koran nasional memberitakan tanpa henti, netizen terbagi dua, sebagian menghujat, sebagian lagi diam-diam memberikan dukungan. Andi kehilangan jabatan direktur di perusahaan keluarga, rekening banknya diblokir, dan teman-temannya yang dulu selalu mendukung kini menjauh satu persatu. Tapi Rian tetap di sisinya, memasak nasi goreng sederhana setiap malam, mendengarkan cerita Andi tentang mimpi-mimpinya yang dulu terkubur. Di tengah kekacauan itu, Andi mulai menyadari bahwa selama ini ia hidup untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Ia ingat masa kecil di rumah besar itu, ketika ia merasa berbeda tapi tak berani bertanya kepada siapapun. Sekolah elit, teman-teman kaya, semua mengajarkannya bahwa pria harus kuat, harus menikah, harus melanjutkan garis keturunan. Kini semua itu terasa seperti penjara yang ia bangun sendiri. Rian, guru di sekolah negeri pinggiran Jakarta, menceritakan kisahnya sendiri, bagaimana ia dulu juga bersembunyi di kampung halamannya di Bogor, takut keluarganya menolak. Mereka berdua berjanji untuk saling kuat, meski dunia seolah menentang. Pekan pertama setelah pengumuman, Andi menerima telepon dari adik iparnya yang diam-diam mengatakan bahwa ibunya menangis setiap malam tapi tak berani bicara. Itu membuat Andi semakin terluka, tapi juga semakin yakin bahwa perjuangan ini belum selesai. Ia mulai menulis di blog pribadi, berbagi cerita tanpa nama, tentang bagaimana mencintai sesama jenis bukanlah pilihan salah, melainkan bagian dari siapa dirinya.
Tulisannya dibaca ribuan orang, komentar positif mulai berdatangan. Namun tekanan dari ayahnya belum reda. Pak Surya mengirim pengacara untuk memaksa Andi menandatangani surat pelepasan hak waris. Andi menolak bukan karena uang, tapi karena ia ingin ayahnya melihat bahwa ia tetap anaknya. Di akhir minggu itu, Andi dan Rian pergi ke pantai Ancol yang dulu menjadi saksi cinta mereka, duduk di pasir sambil memandang laut. Apapun yang terjadi, aku di sini, kata Rian sambil memeluknya. Andi tersenyum untuk pertama kalinya setelah berhari-hari. Perjalanan baru saja dimulai, tapi setidaknya ia tidak lagi sendirian. Pagi berikutnya, Andi bangun dengan rasa yang berbeda. Ia tidak lagi merasa seperti anak hilang, melainkan seperti orang yang baru lahir. Rian sudah menyiapkan kopi hitam dan roti bakar di meja kecil apartemen mereka. Hari ini kita ke kantor notaris, kata Andi sambil tersenyum tipis. Rian mengangguk, tahu bahwa ini berarti Andi siap menghadapi konsekuensi penuh dari keputusannya. Di jalan menuju pusat kota, mobil mereka disusul paparai yang tak henti memotret. Andi tak lagi bersembunyi di balik kaca hitam, ia bahkan melambai ke kamera sekali, membuat berita baru meledak, pewaris Surya Group tak malu tunjukkan pasangan gayanya. Di kantor notaris, dokumen pelepasan waris sudah disiapkan. Andi membacanya perlahan, tangannya sedikit gemetar, tapi hatinya mantap. Saya tanda tangan, katanya kepada pengacara ayahnya. Malam itu, berita menyebar lagi, kali ini dengan nada lebih dramatis. Keluarga besar mulai berbicara di belakang, sepupu-sepupunya menelepon untuk menanyakan kesehatan mentalnya, seolah pengumuman itu adalah tanda kegilaan. Andi hanya tertawa getir. Di tengah semua itu, Rian menjadi jangkarnya. Mereka pergi ke pasar malam di Blok M, makan sate dan es campur seperti pasangan biasa, tertawa saat anak-anak kecil menatap mereka dengan polos. Kamu bahagia? Tanya Rian. Lebih dari sebelumnya, jawab Andi. Namun badai belum berlalu. Teman bisnis lama Andi, seorang pengusaha properti bernama Budi, tiba-tiba membatalkan kerjasama proyek apartemen mewah di Sudirman. Andi, keluargaku tak setuju, katanya singkat melalui telepon. Andi merasa dikhianati, tapi ia tak menyalahkan. Ia mulai mencari cara baru untuk hidup, mendatar kursus desain interior online, sesuatu yang dulu ia sukai tapi tak pernah dikejar karena tekanan ayahnya. Rian mendukung penuh, bahkan membantu Andi membuat portofolio sederhana. Suatu hari, Andi menerima email dari sebuah les yang mendukung komunitas LGBTQ di Indonesia. Mereka mengundangnya berbicara di acara kecil tentang penerimaan diri. Andi ragu, tapi Rian mendorongnya. Di acara itu, Andi bercerita singkat tentang perjalanannya, suaranya pelan tapi tulus. Beberapa peserta menangis, yang lain memeluknya setelah acara. Untuk pertama kalinya, Andi merasa tidak sendirian di dunia ini. Pulang ke apartemen, ia memeluk Rian lama sekali. Terima kasih sudah ada di sini, bisiknya. Rian tersenyum, kita bersama selalu. Minggu berikutnya, ibu Andi diam-diam datang ke apartemen. Ia memeluk Andi tanpa kata, air matanya membasahi baju anaknya. Ibu tak mengerti sepenuhnya, tapi ibu tak mau kehilangan kamu, katanya pelan. Itu adalah momen kecil yang memberikan harapan. Namun, ayahnya masih diam. Pak Surya bahkan mengeluarkan pernyataan resmi di media bahwa Andi tak lagi bagian dari keluarga. Berita itu menyakitkan, tapi Andi memilih untuk tidak membalas. Ia mulai membangun hidup baru, bekerja sebagai desainer lepas untuk klien kecil, hidup sederhana tapi bahagia. Rian terus mengajar di sekolah, pulang dengan cerita lucu tentang murid-muridnya. Suatu malam, mereka duduk di balkon apartemen memandang lampu kota. Apakah ini yang kamu inginkan? Tanya Rian. Andi mengangguk, ini lebih baik dari segala kekayaan. Tapi tekanan sosial tak berhenti. Tetangga apartemen mulai bergosip, beberapa bahkan menghindari mereka di lift. Andi belajar mengabaikan fokus pada hubungan mereka yang semakin dalam.
Mereka mulai merencanakan liburan kecil ke Bogor, kampung halaman Rian, untuk bertemu keluarga Rian yang lebih sederhana. Perjalanan itu akan menjadi ujian berikutnya, tapi Andi siap menghadapinya. Perjalanan ke Bogor terasa seperti napas segar di tengah badai Jakarta. Mobil sewaan mereka meluncur melewati jalan berkelok, melewati sawah hijau dan rumah-rumah sederhana. Rian gugup, tangannya memegang kemudi lebih kencang dari biasa. Keluargaku tahu tentang aku, tapi belum pernah bertemu pasangan, katanya pelan. Andi tersenyum menenangkan, aku siap, sayang. Rumah keluarga Rian kecil tapi hangat, Ibu Rian menyambut dengan senyum lebar meski matanya sedikit khawatir. Ayah Rian, seorang pensiunan guru, hanya mengangguk dan mengajak Andi duduk di teras sambil minum teh manis. Kamu anak orang kaya, tapi kamu pilih hidup sederhana dengan anak saya, kata ayah Rian sambil menatapnya tajam. Andi menjawab jujur, karena cinta bukan soal uang, Pak. Malam itu, mereka makan bersama, cerita mengalir tentang masa kecil Rian, tentang bagaimana ia dulu disembunyikan di desa karena takut desas-desus. Andi merasa diterima, meski tak sempurna. Keesokan harinya, berita di Jakarta meledak lagi. Seorang teman lama Andi membocorkan foto lama mereka berdua di media sosial, membuat headline baru, pewaris kaya hidup miskin dengan gurus. Benarkah ini pilihan salah? Komentar netizen membanjir, sebagian mendukung, sebagian menghina. Andi mematikan ponselnya untuk sementara, fokus menikmati hari-hari di Bogor. Mereka berjalan-jalan ke kebun teh, tangan saling genggam tanpa takut. Rian bercerita tentang mimpi masa depan, ingin membuka sekolah kecil untuk anak-anak kurang mampu. Andi mendengarkan dengan hati hangat, mulai membayangkan bagaimana ia bisa membantu dengan keahliannya sebagai desainer. Pulang ke Jakarta, realita kembali menghantam. Perusahaan ayahnya menggugat hak atas apartemen yang dulu Andi tempati sebelum pengumuman. Andi harus pindah ke tempat yang lebih kecil bersama Rian. Proses itu melelahkan, tapi mereka melakukannya bersama, mengemas barang-barang sambil tertawa mengingat kenangan. Di tengah kepindahan, Andi menerima undangan dari sebuah komunitas bisnis muda yang mendukung keragaman. Ia ragu, tapi Rian mendorongnya hadir. Di sana, Andi bertemu orang-orang seperti dirinya, pengusaha gaya yang sukses meski harus berjuang. Cerita mereka memberi Andi kekuatan baru. Ia mulai merancang proyek kecil, sebuah kai kecil dengan tema inklusi di kawasan Kemang. Rencana itu membuatnya sibuk, mengalihkan pikiran dari keluarga. Namun satu hari, adik iparnya datang membawa kabar buruk. Ayahnya sakit, tekanan darah tinggi karena stres berita terus-menerus. Andi langsung pergi ke rumah sakit, meski tahu ayahnya mungkin tak mau melihatnya. Di ruang rawat, Pak Surya menatapnya dingin tapi tak mengusir. Kamu masih anakku, tapi pilihanmu salah, katanya lemah. Andi hanya memegang tangannya, saya mencintai Bapak, tapi saya juga harus mencintai diri sendiri. Momen itu tak langsung menyembuhkan, tapi membuka celah kecil. Pulang ke apartemen baru, Andi menangis di pelukan Rian. Aku takut kehilangan semuanya, bisiknya. Rian mengusap punggungnya, kamu tak kehilangan aku. Hari-hari berlalu, Andi terus bekerja pada kai kecilnya. Desainnya sederhana tapi hangat, tempat di mana orang bisa datang tanpa takut dihakimi. Rian membantu mengajar anak-anak di sekitar kai setiap akhir pekan. Perlahan pelanggan mulai berdatangan, termasuk beberapa mantan rekan bisnis yang diam-diam mendukung. Tekanan dari keluarga masih ada, tapi Andi belajar bahwa kebahagiaan tak selalu datang dari kekayaan. Suatu malam, mereka duduk di atap apartemen memandang bintang. Kamu pernah menyesal? Tanya Rian. Andi menggeleng, tidak pernah. Perjalanan mereka masih panjang, tapi cinta mereka semakin kuat. Kai kecil Andi mulai ramai setelah dibuka 2 bulan kemudian. Namanya Ruang Terbuka, tempat di mana orang bisa minum kopi sambil berbagi cerita tanpa takut. Rian membantu mengelola bagian anak-anak, mengadakan kelas menggambar gratis setiap Sabtu.
Andi merasa hidupnya mulai punya arah baru meski uang tak sebanyak dulu. Suatu hari, seorang jurnalis dari media besar datang mewawancarai Andi tentang perjalanannya. "Apa yang membuat Anda berani mengungkapkan semuanya?" tanya jurnalis itu. Andi menjawab dengan tenang, "Karena menyembunyikan diri lebih menyakitkan daripada menghadapi prasangka." Wawancara itu menjadi viral, komentar positif semakin banyak, meski tetap ada yang menghujat. Ayahnya melihat berita itu di rumah sakit, diam saja tapi tak marah lagi. Ibu Andi mulai menelepon lebih sering, bertanya kabar Rian dengan hati-hati. Perlahan, keluarga besar mulai melunak. Sepupu Andi yang dulu menjauh kini datang ke Kai, minta maaf atas sikapnya. "Kami tak mengerti dulu, tapi sekarang kami lihat kamu bahagia," katanya. Andi tersenyum, "Itu yang terpenting." Namun, ujian baru datang. Seorang mantan teman dekat Andi yang dulu ikut pesta keluarga, tiba-tiba muncul di Kai dengan wajah marah. Ia mengaku iri karena Andi berani keluar dari bayang-bayang keluarga. "Kamu tinggalkan kami semua dalam kebohongan," katanya. Andi mendengarkan tanpa membela diri, hanya mengatakan setiap orang punya waktunya sendiri. Pertemuan itu meninggalkan luka kecil, tapi juga mengajarkan Andi tentang pengampunan. Di tengah itu, Rian mengalami masalah di sekolahnya. Beberapa orang tua murid protes karena tahu pasangannya adalah Andi yang terkenal. Kepala sekolah memanggil Rian untuk bicara. Rian pulang dengan wajah lelah, tapi tak menyerah. "Aku tak mau berhenti mengajar," katanya. Andi memeluknya, "Kita cari jalan bersama." Mereka memutuskan untuk membuat program khusus di Kai untuk anak-anak, mengajarkan toleransi melalui cerita. Program itu sukses, bahkan beberapa orang tua yang dulu protes kini ikut serta. Andi mulai merasakan perubahan kecil di masyarakat sekitarnya. Suatu akhir pekan, mereka pergi ke Surabaya untuk mengunjungi kerabat jauh Rian. Di sana, suasana lebih konservatif, tapi keluarga Rian menerima Andi dengan tangan terbuka. Mereka makan bersama di rumah sederhana, berbagi cerita tentang perjuangan hidup. Andi belajar banyak dari kerendahan hati mereka. Pulang ke Jakarta, Andi mendapat kabar bahwa ayahnya ingin bertemu. Di rumah mewah lama itu, Pak Surya duduk di kursi roda, suaranya lemah. "Saya tak setuju pilihanmu, tapi saya lihat kamu tak hancur," katanya. Andi memeluk ayahnya, "Terima kasih, Pak." Pertemuan itu bukan rekonsiliasi penuh, tapi langkah besar. Kembali ke Kai, Andi dan Rian merayakan dengan makan malam sederhana. "Kita sudah jauh," kata Rian sambil tersenyum. Andi mengangguk, "Dan masih ada jalan panjang." Tekanan bisnis mulai mereda, beberapa investor baru mendekat karena cerita Andi menginspirasi mereka. Ia mulai merencanakan perluasan Kai menjadi tempat komunitas lebih besar. Rian terus mengajar, hubungan mereka semakin matang. Namun, Andi tahu prasangka tak hilang begitu saja. Ia masih menerima hate komen setiap hari, tapi ia belajar mengubahnya menjadi kekuatan. Suatu malam, Rian mengajaknya ke pantai Ancol lagi. Di sana, di bawah bintang, Rian berlutut dan memberikan cincin sederhana. "Mau menjalani hidup ini bersamaku selamanya?" Andi menangis bahagia, "Iya." Momen itu menjadi titik balik, meski perjuangan belum selesai. Setelah lamaran sederhana di pantai Ancol, Andi dan Rian memutuskan untuk tidak buru-buru menikah secara resmi, tapi mulai membangun hidup bersama dengan lebih serius. Kait ruang terbuka berkembang pesat, kini menjadi tempat berkumpul bagi banyak orang yang mencari ruang aman. Andi sering diundang menjadi pembicara di seminar kecil tentang keragaman di dunia kerja. Ia bercerita dengan jujur tentang perjuangannya, bagaimana pengumuman itu pernah dianggap pilihan salah tapi justru membawa kebahagiaan sejati. Rian tetap rendah hati, fokus pada murid-muridnya di sekolah. Suatu hari, sekolah Rian mengadakan acara Hari Guru, dan Andi diundang sebagai orang tua asuh salah satu murid. Di sana, ia bertemu orang tua yang dulu protes, kini mereka berjabat tangan dengan hangat.
Kami belajar banyak dari Anda, kata salah seorang ibu. Andi tersenyum, merasa perubahannya mulai menyentuh orang lain. Namun, badai kecil datang lagi. Media lama menggali masa lalu Andi, menyebarkan berita lama tentang hubungannya dengan Rian sebelum pengumuman. Beberapa rekan bisnis ayahnya menggunakan itu untuk menekan Pak Surya agar tak mendekati Andi lagi. Pak Surya memanggil Andi ke rumah. Kamu masih membuat masalah, katanya, tapi nada suaranya sudah tak sekeras dulu. Andi menjelaskan dengan tenang, saya hanya ingin hidup jujur, Pak. Pertemuan itu berakhir dengan ayahnya mengangguk pelan, tanda kecil penerimaan. Di KAE, Andi mulai melibatkan keluarga Rian dalam proyek sosial, mengajak mereka mengelola kebun kecil di belakang KAE. Ibu Rian datang ke Jakarta untuk pertama kalinya, membantu memasak menu baru. Suasana hangat itu membuat Andi merasa seperti punya keluarga baru. Suatu malam saat hujan deras di Jakarta, listrik padam di apartemen mereka. Mereka duduk di balkon dengan lilin berbagi cerita masa lalu. Rian bercerita tentang ketakutannya dulu di desa, Andi tentang tekanan menjadi pewaris. Kita sudah melewati banyak, kata Andi. Rian memegang tangannya, dan kita akan melewati lebih banyak lagi. Keesokan harinya, Andi menerima surat dari pengacara keluarga. Ayahnya mengembalikan sebagian hak waris kecil, bukan untuk bisnis besar, tapi cukup untuk mendukung proyek KAE. Andi menangis bahagia, langsung menelepon ibunya. Terima kasih, Bu. Perlahan, keluarga besar mulai mengundang mereka ke acara kecil, meski masih ada yang canggung. Andi dan Rian menghadiri dengan kepala tegak, tangan saling genggam. Di tengah itu, Andi mulai menulis buku sederhana tentang perjalanannya, berbagi di blog dan kemudian diterbitkan secara indie. Buku itu dibaca banyak orang muda yang sedang berjuang dengan identitas mereka. Komentar positif membanjir, membuat Andi semakin yakin bahwa pengumumannya bukan akhir, melainkan awal perubahan. Rian membaca naskahnya setiap malam, memberikan masukan dengan cinta. Hubungan mereka semakin dalam, penuh pengertian dan pengorbanan kecil sehari-hari. Suatu akhir pekan, mereka pergi ke Bali untuk liburan singkat. Di pantai Kuta yang cerah, mereka berjalan kaki sambil memegang tangan, tak peduli tapan orang. Di sana, Andi merasa damai total untuk pertama kalinya. Ini yang aku inginkan seumur hidup, bisiknya pada Rian. Rian tersenyum dan aku akan selalu ada. Pulang dari Bali, Andi mendapat tawaran besar dari sebuah perusahaan media untuk membuat serial cerita inspiratif tentang keragaman. Ia menerima dengan syarat Rian ikut terlibat. Proyek itu menjadi langkah baru, membawa mereka ke panggung yang lebih luas. Namun, Andi tahu prasangka masyarakat masih ada, tapi ia siap menghadapinya bersama Rian. Kehidupan mereka kini penuh warna, meski tak semewah dulu. Proyek serial media berjalan lancar, Andi dan Rian sering tampil bersama di depan kamera, bercerita tentang perjalanan cinta mereka tanpa berlebihan. Penonton semakin banyak, komentar positif datang dari seluruh Indonesia, bahkan dari daerah-daerah konservatif. Ayah Andi mulai menonton serial itu diam-diam, ibunya bercerita melalui telepon. Suatu hari, Pak Surya datang ke KAE ruang terbuka tanpa pemberitahuan. Ia duduk di sudut, memesan kopi, dan mengamati anaknya bekerja dengan senyum kecil. Andi mendekat, Pak, mau bicara. Ayahnya mengangguk, kamu sudah membuktikan bahwa pilihanmu bukan salah total. Kata-kata itu seperti obat penyembuh luka lama. Keluarga besar mulai mengundang Rian ke acara resmi, meski masih ada yang ragu. Andi dan Rian menghadiri dengan bangga, tangan saling genggam. Di KAE, program sosial semakin berkembang, kini ada kelas konseling gratis untuk remaja yang sedang mencari jati diri. Andi sering menjadi pembicara tamu, berbagi pengalaman tanpa memaksa. Rian terus mengajar, hubungan mereka semakin kuat dengan rutinitas kecil yang penuh kasih. Suatu malam di apartemen, mereka duduk di sofa sambil memandang kota yang berkelap-kelip. Kita sudah sampai di sini, kata Andi.
Rian memeluknya, dan masih banyak yang akan kita capai bersama. Beberapa bulan kemudian, mereka mengadakan perayaan kecil di Kai untuk ulang tahun hubungan mereka. Keluarga dari kedua belah pihak hadir, meski suasana masih ada yang canggung tapi penuh kehangatan. Pak Surya bahkan beroto bersama Rian pertama kalinya. Andi melihat itu dengan mata berkaca-kaca. Perjalanan panjang yang dimulai dari satu pengumuman di Balom Mewah kini membawa mereka ke kehidupan yang lebih bermakna. Andi terus menulis, Rian terus mengajar, Kai terus menjadi ruang terbuka bagi banyak orang. Prasangka masyarakat perlahan runtuh di sekitar mereka, meski tak hilang sepenuhnya. Andi tahu perjuangan belum selesai, tapi ia sudah siap menghadapi apapun bersama Rian. Di akhir tahun itu, mereka kembali ke pantai Bali, berdiri di pasir yang sama seperti dulu. Andi memeluk Rian erat, angin laut membawa aroma kebebasan. "Terima kasih sudah memilihku," bisik Rian. Andi tersenyum, "Kamu adalah pilihan terbaikku." Hidup mereka kini penuh harapan, bukti bahwa satu keberanian bisa mengubah banyak hal. Apakah pengumuman seperti yang dilakukan Andi selalu merupakan pilihan salah bagi pria sukses di Indonesia? Benar atau salah?